Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kondisi yang sehat. Amin. Kita mengucap syukur. Sehat itu anugerah. Seringkali kita mikir duit, tok, uang, segala-galanya. Salah saudara. Punya duit, sakit, percuma di rumah sakit. Ya toh? Tidak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Kalau kita sehat, kita bisa mengalami, mengerjakan apapun. Makan aja yang biasa-biasa. Kayak hari ini, tahu peletok, tahu aci sama teh. Rasanya maknyes, ya kan? Kalau datang ke Tegal, jangan pernah melewatkan. Makanya terima kasih buat tim di sini yang menyiapkan tahu peletok, tahu aci, ya, dan juga teh tongci. Wah, perpaduan yang sangat pas, ya kan? Hari ini saya akan bicara tentang level-level kekristenan dalam hidup kita. Setiap kita itu mungkin ada orang yang ngomong levelnya jadi 10, gak apa-apa. Hari ini kita simple aja, 3 level kekristenan. Nah, kami ini baru pulang dari Israel bulan lalu, bulan Juni ke Israel. Dan waktu kami ke Israel ini setelah 2 tahun libur. Biasanya setiap tahun sekali atau 2 kali saya ke Israel. Tapi udah 2 tahun libur saudara, sebab pandemi gak bisa ke sana. Israel di close. Saya cuma bisa ngeliat videonya. Orang lokal Israel nyuting. Kasihan saudara, tempat yang ramai biasanya itu gak ada orang, kosong sama sekali. Kasihan. Dan gak pernah mikir kapan kira-kira dibuka kembali ya. Gak pernah mikir loh. Tapi kalau hari ini dibuka lagi, rasanya aduh Tuhan, ini luar biasa. Dan teman saya nawari, Pak Victor mau ke Israel, nah, ayo kita pergi. Dan maka diatur dalam 3 bulan, 4 bulan diatur semua, kami berangkat saudara. Sampai sana kami 2 bis sampai ke Israel. Sebelum berangkat saya dengan tour agentnya kami ngatur tempat-tempat yang akan dikunjungi. Dan istri saya minta kita mau mengunjungi Betania. Ini Betania itu tempat yang selama belasan kali saya ke Israel gak pernah saya kunjungi saudara. Saya gak pernah ke sana. Saya dengar ceritanya Betania, tapi kelihatannya banyak tour agent yang jarang ke Betania saudara. Makanya kali ini bilang ayo kita cari tempat-tempat yang baru yuk. Kita searching tempat baru. Dan kali ini kami datangi Betania pertama kali. Dan kami datangi juga Silo. Silo itu pertama kali kami datang. Silo itu tempat di mana Samuel dipanggil Tuhan di Bait Allah. Di Silo ada rumah Tuhan di sana. Tempat Imam Eli di sana, itu Silo. Tapi juga kami datang ke mata air Gideon. Tempat 300 pasukan Gideon waktu itu minum pakai tangannya. Gak langsung nyucup bahasa Jawanya ya kan. Tapi dengan tangan diangkat airnya. Di tempat itu kami datangin. Ada mata air yang sangat jernih saudara. Wah, kalau lihat itu mata airnya bagus banget, jernih. Ada orang yang penasaran, pengen jadi anak buahnya Gideon. Dicoba airnya, rada asin sidik katanya, agak asin-asin. Ya, dicoba, Pak, airnya asin ya wes kamu aja yang nyoba, saya tidak usah. Karena saya tidak tahu apakah itu air bersih apa tidak. Memang bening saudara ya kan, tapi saya tidak mau mulas ya kan. Ya, itu air mentah mengalir itu diambil, dicoba, asin kok Pak. Waduh berarti bahaya ini. Jangan-jangan tempat cuci kaki ya kan. Kalau orang cuci kaki kan rada asin airnya kan. Nah itulah tempat yang kami datangi saudara. Tapi ada yang menarik dengan Betania. Itu Betania di Alkitab mungkin gak banyak disebut tentang Betania. Yang paling populer disebutkan itu adalah tempat favorit Tuhan Yesus. Betania tempat favorit. Sebab ini tempat favorit, makanya istri saya bilang ayo ke sana. Ini Yesus suka lo ke sana. Dan Pak Agung juga dulu pernah khotbah. Tiap kali Yesus datang ke Yerusalem, dia gak pernah nginep di Yerusalem. Dia nginepnya di Betania. Betania gak jauh dari Yerusalem. Alkitab mencatat cuma 2 mil. Kalau 2 mil itu mungkin 3 kiloan ya. Karena satu mil itu 1,5 kilo kira-kira. Kalau 2 mil cuma 3 kilo. Deket banget, gak jauh. Jalan kaki 3 mil, sebentar kok saudara. Tapi hari ini jadi jauh. Lupa, apakah pindah? Petanya, enggak. Sebab hari ini Betania itu menjadi wilayah Palestina. Sehingga Yerusalem dipagar sangat tinggi untuk memisahkan 2 area ini, area Palestina dan area Israel. Dipagar karena pagar yang tinggi yang berkilo-kilometer ini mencapai Betania. Kalau sampai macet bisa berangkat dan pulang naik bis loh 2 jam. Kalau macet. Tapi kalau tidak macet dia bilang ya 1 jaman lah, lumayan. Tapi tetap jauh saudara, ya kan? Kan gak apa-apa lah, kita akan berangkat ke daerah itu. Dan pagi-pagi kami siapkan hati, kami berangkat. Saya gak mikir apa-apa.
Kau udah kita datang aja ke Betania, wong belum pernah lihat, kita datang ke sana. Sampailah kami di Betania. Kami sampai di sana, ternyata sudah ada tour lain yang masuk ke sana dan sudah memasuki menempati gua tempat Lazarus mati dibaringkan. Ada guanya di sana, saudara, masih kelihatan kayak kuburan. Itu persis kayak Garden Tomb itu loh ya, kubur Yesus. Tapi ini kuburnya Lazarus, masih ada tempatnya dan sedang dipakai misa ibadah. Cek, ya terima kasih. Nah, waktu kami sampai ke sana, pastornya itu gereja Katolik, pastornya berkata, tunggu 1 jam, baru kalian bisa masuk ke dalam, sebab ada misa. Wah, 1 jam ya nggak mau, rugi saudara. Suruh nunggu ngapain di situ? Wong itu cuma gereja dan ada kuburannya di situ, jadi kami nggak mau. Ya sudah, kita di luar saja. Maka hari itu kami di halaman. Jadi gerejanya agak masuk, ada di luar, baru masuk ada halamannya. Ya sudah, di halaman aja lah. Maka langsung kita nyanyi, main gitar, nyembah Tuhan di halaman. Tapi yang luar biasa, baru nyanyi, memulai lagu, main gitar, hadirat Tuhannya kuat banget. Sampai semua ikut tersungkur di bawah, di tanah itu apa namanya, batu-batu itu langsung tersungkur, nyanyi, nyembah, sampai nangis di tempat itu. 2 lagu dinyanyikan, makin kami nyembah Tuhan, makin kuat hadirat Tuhan. Semua sebagian besar sudah berlutut di bawah saudara. Pastornya keluar dari dalam. Loh, ini ada apa? Kok di halaman orang nyanyi-nyanyi, ya kan? Dan dia ngelihat. Dan dia berkata, kamu masuk aja ke kapel 1 itu. Ngapain kamu di luar? Ayo masuk. Jadi sambil nangis-nangis, disuruh masuk ke dalam. Udah enak ya saudara ya kan? Lagi pernah tahu halam itu, lagi nyembah hadirat Tuhan. Terus hilang semua ya kan rasanya. Perasaannya kan gak enak ya kan? Langsung rasanya hilang hadirat Tuhannya. Hah, sudah tadi sudah hampir loh. Berkatnya turun gara-gara bawa cutek, udah hilang berkatnya kan? Pernah gak ngalami? Rasanya sudah hampir digoyang, lah hilang lagi. Aduh, gara-gara kamu ini. Hari itu sama pastornya bilang, berhenti, masuk aja ke dalam. Kita pikir, aduh nek diganggu itu kan hilang toh Tuhannya. Enggak tuh saudara. Kami semua baris masuk ke dalam, nyanyi lagi, nyembah Tuhan. Hadirat Tuhannya tidak berkurang. Roh Kudus itu ya tidak bisa terganggu oleh kita pindah kemana. Kalau hatimu lapar haus akan Tuhan. Amin. Sebab bukan tempat penentunya, hati kita penentunya. Hari ini apakah engkau haus, lapar, ingin akan Tuhan? Kalau engkau ingin, maka rohnya akan ikut dengan saudara, bersama dengan saudara. Amin. Kayak masuk ke dalam nyembah Tuhan lagi, hadirat Tuhan kuat. Semua tersungkur di bawah gereja itu, di lantai itu. Saya nyampein firman, saya mendoakan mereka. Dan hari itu pastornya tidak pergi, ikut acara nungguin di belakang. Saya tahu ini pasti dia ngerasain sesuatu ini. Sebab biasanya dipersilakan dan dia pergi meninggalkan. Dia tidak akan nungguin. Nanti selesai baru dia akan datang lagi. Bilang oke, terima kasih, kita kasih persembahan. Udah selesai. Tapi itu enggak, ditungguin. Di belakang tak liatin, dia nungguin. Dia pergi sebentar, balik lagi, nungguin lagi. Hadirat Tuhannya sangat kuat. Saya tahu bagaimanapun juga Betania, tempat yang dicintai Tuhan. Amin. Dia suka dengan tempat itu. Dan ketika ada orang-orang yang datang ke tempat itu, dia pun pengen, aku pengen datang juga. Kembali bernostalgia dengan orang-orang HTE, ya kan? Tuhan ngomong, aku tak datang juga. Nostalgia sekali-sekali aku tak datang ke Betania. Seperti ribuan tahun yang lalu aku pernah kunjungi daerah itu, Betania. Nama Betania sebenarnya kurang bagus. Betania artinya Betania. Bet itu rumah, Tania itu orang miskin atau poor. Jadi Betania artinya rumah orang miskin. Bilang Tuhan, kok enggak bagus banget namanya ya? Kenapa bukan rumah orang kaya? Ya kan? Kalau rumah orang kaya kan keren. Itu Betania artinya rumah orang miskin. Bethlehem rumah roti. Ya kan? Ada macam-macam istilah nama-nama di Alkitab itu. Kok jelek ya? Rumah orang miskin. Waktu saya baca, tidak tertarik nih saya untuk menjelaskan tentang rumah orang miskin ini. Ketika saya baca itu tiba-tiba
Saya tahu ada yang ngomong di hati saya. Ada bisikan Roh Kudus berkata, betul, Betania rumah orang miskin. Tapi Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Saya ulangi kata-kata itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, mereka yang empunya kerajaan surga. Itu ayat biasa kok saudara. Tapi begitu saya ulangi, Tuhan berkata perhatikan, empunya bukan tinggal loh. Barang siapa yang miskin akan tinggal di kerajaan surga. Bukan tinggal loh, tapi apa? Empunya. Lah, beda toh. Orang yang tinggal sama empunya beda toh. Kita ini kalau miskin di hadapan Tuhan, artinya apa? Rohmu, hatimu ingin dia seperti orang miskin. Orang miskin itu selalu kekurangan, betul? Kalau sudah kelimpahan bukan orang miskin. Kekurangan, artinya engkau selalu merasa Tuhan, aku ini masih kurang loh. Aku ke ibadah minggu kurang Tuhan. Aku persekutuan kurang. Aku dengerin YouTube khotbah-khotbah kurang. Selalu ada yang kurasakan dalam rohmu, aku ini kurang, pengen lagi. Itulah orang yang punya kemiskinan secara rohani. Selalu menginginkan Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Dan orang-orang seperti itu, dia empunya kerajaan surga. Wow, luar biasa ya. Berarti aku ini kalau miskin, menginginkan Tuhan, aku yang punya kerajaan surga. Padahal kerajaan surga itu punya siapa saudara? Tuhan loh, betul? Tapi kalau ada orang yang lapar dan haus, Tuhan berkata, aku berikan kepada kamu menjadi milikmu. Tuhan itu ajaib. Bukan cuma tinggal, menjadi milik kita. Menjadi milik kita. Amin. Kalau menjadi milikmu, engkau boleh membawa-bawa kemana-mana kok. Sebab kerajaan surga itu bukan bicara ruangan. Kerajaan surga itu bicara tentang kuasa, keajaiban, semua yang luar biasa. Itulah, begitu engkau punya itu, artinya engkau boleh membawa kemana-mana. Handphone ini punya saya, bukan punya Pak Iskandar. Saya boleh pinjam handphonenya dia, tapi saya gak boleh bawa handphonenya Pak Iskandar, gak boleh. Itu milik Pak Iskandar. Boleh pinjam Pak, pinjam ya untuk telepon, boleh Pak Victor. Saya bilang Pak, ini tak bawa terus dia. Yo jangan Pak, gak boleh. Ini HP punya saya. Saya bisa membawa kemanapun juga barang ini, sebab milik saya. Dia berkata kerajaan surga menjadi milikmu. Bukan nanti loh saudara, sekarang menjadi milik kita. Artinya kita bisa berhak membawa kuasa, otoritas, kerajaannya kemana kita pergi. Amin. Waktu kau membawa itu sebab milikmu, kemana kau pergi? Kau sedang membawa kerajaan Tuhan datang ke tempat itu. Dan di mana kerajaannya ada di sana, semua yang kerajaan surga punya akan terjadi di tempat itu. Begitu cara rahasianya, ya Tuhan luar biasa ya. Kayaknya cuma ayat pendek, tapi kalau engkau coba tarik terus, engkau jadi pemiliknya, engkau punya. Dan di mana kau bawa itu akan membawa semua mujizat, keajaiban, kebangkitan, semua yang ajaib yang surga punya, kerajaannya punya, sedang ada dalam hidup saudara. Sebab engkau yang memilikinya. Dia akan datang dan pergi, tapi akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Tuhan, betapa hebat kalau kami ini lapar dan haus akan engkau dan miskin di hadapanmu. Kami ini punya kerajaan surga, dan yang akan bawa kerajaan itu kemanapun kami pergi bergerak. Amin. Itulah Betania saudara, tempat yang ajaib yang Tuhan sukai. Dan di Betania itu ada 3 orang tinggal di sana, temannya Yesus yang ketiga-tiga dicintai Tuhan. Ada Maria, ada Marta, dan Lazarus. 3 orang yang dicintai Tuhan loh. Tuhan sayang pada mereka, dicintai Tuhan. Tapi cara mereka mencintai Tuhan berbeda. Saudara, mungkin Tuhan mencintai semua kita yang hadir sama. Dia mencintai saya, mencintai Pak Iskandar, semua di sini dicintai Tuhan. Tuhan gak benci dengan saudara. Ingat, kasih Tuhan atas kita sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, dia mencintai kita, bagaimana cara kita mencintai dia? Dia cinta kita kok saudara. Maria, Marta, Lazarus sama dicintai Tuhan. Tapi yang ajaib adalah 3 orang yang dicinta ini, mereka merespon cinta Tuhan dengan cara yang berbeda. Hari itu muncul kenyataan bagaimana sikap mereka.
ketika ada persoalan datang pada hari itu. Yang pertama orang itu adalah Lazarus, saudara. Lazarus satu-satunya laki-laki di rumah itu. Ini orang laki-laki itu adalah orang yang punya hak istimewa di zaman dulu, saudara, di Israel. Semua laki-laki selalu, saudara baca semua bapak-bapak patriark itu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, semua itu laki-laki semua yang nonjol. Kalau perempuan gak terlalu nonjol, gak disebut namanya kok, saudara. Kecuali yang lumayan nonjol. Sarah melahirkan di waktu tua, dimunculin, saudara. Ribka muncul, Rahel muncul, Lea muncul. Orang-orang hebat, Ruth dimunculkan. Kalau nggak hebat nggak akan ditulis kok, saudara. Yang biasa-biasa toh, saudara. Laki-laki lah orang yang nomor satu. Dan di rumah itu cuma satu laki-laki, Lazarus. Ini orang yang dapat hak istimewa, saudara. Sebab setiap kali ada pesta perayaan, maka yang boleh datang di pesta laki-laki. Perempuan urusan dapur, menyiapkan segala sesuatu. Lazarus karena dia laki-laki, hari itu dia berhak duduk dengan Yesus. Setiap kali Yesus datang, berapa kali Yesus ke Betania selama hidupnya? Diperkirakan 11 kali ke Betania, menemui 3 sahabat yang dia cintai. Dan Lazarus ini otomatis punya hak istimewa. Kalau Yesus datang dengan 12 murid, dengan orang-orang lain dan duduk makan, maka Lazarus satu-satunya laki-laki yang boleh duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab laki-laki, perempuan gak boleh. Tapi sayang, saudara, laki-laki yang diberi hak istimewa bisa duduk semeja dengan Tuhan, bisa makan bareng, ngobrol bareng. Ini orang gak pernah ngalami sesuatu yang hebat, saudara. Padahal bareng Tuhan Yesus loh. Alkitab gak pernah cerita apapun tentang Lazarus, saudara. Gak ada ceritanya. Cuma dikatakan Lazarus duduk semeja dengan Tuhan makan. Itu. Kemudian Lazarus mati, dibangkitkan. Itu pun bukan karena imannya Lazarus dia bangkit. Sebab Maria yang punya iman, ya kan? Permintaan Maria. Jadi ini orang hidupnya diberi hak istimewa, tapi gak ngapa-ngapain. Ada begitu banyak orang yang punya level rohani, sama Tuhan disiapin semua yang baik, diberikan hak istimewa. Dia gak pernah pakai hak itu dalam hidupnya. Hidupnya biasa-biasa toh, saudara. Gak pernah sesuatu yang spesial hidupnya. Dan banyak orang Kristen model Lazarus, diberikan semua istimewa oleh Tuhan Yesus, gak ngapa-ngapain kok. Diberi kesempatan melayani juga tidak. Diberi kesempatan untuk kejar, cari Tuhan sungguh-sungguh juga tidak. Hidupnya santai, tenang. Yang penting Kristen. Yang penting Kristen. Seminggu sekali ke gereja, ya sudah cukup. Jangan pernah mau kayak Lazarus, saudara. Kalau orang model gini, itu banyak, saudara. Kita tidak boleh jadi anak-anak Tuhan cuma kayak Lazarus, menyia-nyiakan apa yang Tuhan beri. Seandainya Lazarus itu gak banyak orang loh, saudara, yang diajak Yesus duduk makan bareng, gak banyak loh, saudara. Terbatas di Alkitab ini. Harusnya orang ini jadi orang hebat. Betul? Wong dia bareng Tuhan Yesus, Tuhan akan buat banyak perkara yang ajaib, diceritain banyak perkara. Harusnya dia ketularan. Enggak, Alkitab gak mencatat satu pun tentang kehebatan Lazarus. Tidak dicatat. Dan Tuhan tidak pernah menceritakan siapa Lazarus. Apakah dicintai Tuhan? Dicintai. Cuman caranya Lazarus merespon kepada Tuhan biasa. Ya sudah, dia Tuhan juru selamat, selesai. Jangan menjadi Lazarus. Orang yang kedua siapa, saudara? Dialah Marta, saudara. Orang yang kedua ini lumayan kok, saudara. Marta ini orang yang rajin melayani. Ketika satu kali Lazarus mati, Marta mengirim kabar pada Tuhan Yesus, orang yang kau cintai mati. Sakit, bukan mati, belum mati, sakit. Datanglah kemari. Tapi hari itu Yesus sengaja menunda sampai 4 hari. Sampai dia telat. Yesus tinggal di daerah utara, daerah Galilea. Dia tinggal di sana. Sementara Yerusalem dan Betania itu daerah selatan. Kalau jalan kaki lumayan. Waktu itu belum ada pesawat terbang ya. Belum ada kendaraan yang cepat, mobil gitu belum ada. Waktu di WA sama Marta, tik, Tuhan Yesus yang kau kasih sedang tidak enak badan, ya kan? Dia bilang ora apa-apa, enak badan, ya kan? Pikir tidak apa-apa, ternyata serangan jantung mungkin, ya kan? Jadi hari itu tiba-tiba mati. Dan dia juga kata, kita gak berangkat dulu, nanti aja lah.
Mati saudara. Dengan kejadian itu kita bisa membaca siapakah Marta ini saudara. Jadi persoalan, keadaan itu bisa mengekspos siapa kita yang sesungguhnya. Datanglah hari itu Tuhan Yesus setelah 4 hari Lazarus dikubur. Waktu datang langsung Marta ngomong, Tuhan seandainya kau datang, saudaraku tidak akan mati. Nek kamu datang 4 hari lalu gak mati nih, sekarang telat sudah mati nih. Ini orang yang komplain, gak puas sama Tuhan. Kenapa tuh kamu kok telat Tuhan? Kenapa gak cepat-cepat datangnya? Sekarang udah mati nih, terlambat nih. Mungkin Marta ini kecewa. Kalau engkau datang ke sini Betania berkali-kali, aku yang melayani Tuhan loh. Aku yang nyiapin makanan loh. Semua yang terbaik, tahu pletok, tahu aci, teh tongci, teh gopek, 2 tang semua dikeluarin. Mungkin loh, apalagi yang punya yang Tegal dikeluarin untuk serve Jesus, melayani dia. Tapi giliran aku ini perlu, saudaraku sakit, lu gak datang. Saudara pernah gak mikir gitu saudara? Aku sudah melayani, kasih perpuluhan, kasih persembahan, semua kau melayani Tuhan. Tapi ketika kau sedang punya persoalan dan kau berdoa, Tuhan jawab persoalanku, belum dijawab. Pernah ngalami? Kalau enggak pernah hebat, saya ngalami saudara. Saya juga ngalami kok. Saya ngelayani Tuhan, aku kerjakan semua untuk saya punya persoalan, dan dia belum menjawab persoalan saya. Apakah engkau seperti Marta, marah, kecewa? Kalau engkau ada dia gak mati, dan sekarang kau gak ada Tuhan, terlambat kau kesini, sudah mati. Tapi ketika selesai itu, unek-uneknya keluar muncul, dan Marta berkata, tapi kalau engkau minta aku tahu, Bapak akan mengabulkan doamu. Dan Tuhan Yesus berkata, saudaramu akan dibangkitkan. Barang siapa yang percaya, akulah kebangkitan dan hidup. Walaupun dia sudah mati, dia akan bangkit. Marta jawab, aku tahu. Tapi nanti di akhir zaman. Itu loh saudara, kalau orang sok tahu, aku tahu. Tuhan ngomong sekarang tak bangkitin. Aku tahu nanti di akhir zaman dibangkitkan. Bersama semua orang-orang mati saat dunia dibangkitkan. Tuhan berkata, tidak, kalau kau percaya, orang mati sekalipun akan dibangkitkan. Dan Marta bilang, iya nanti kan. Dan Tuhan berkata, kalau engkau percaya, yo nanti. Orang ini gak percaya sebenarnya saudara. Cuma ngomong di mulutnya. Kalau engkau berdoa Tuhan pasti dikabulkan. Aku percaya. Cuma itu toh saudara. Percaya yang berhenti di mulut. Saudara, percaya itu bukan urusan pembicaraan kita loh saudara. Percaya. Kita semua orang Kristen itu gampang. Kalau diomongin apa, percaya. Disuruh ngelakoni, enggak. Ya kan? Percaya. Tapi disuruh melangkah, enggak mau. Percaya itu bukan di mulut saudara. Itu dari hati muncul. Sampai kau bisa mengucapkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan mulut dia mengaku dan diselamatkan. Betul? Dari sini. Tapi banyak orang Kristen yang di sini tok percayanya. Percaya, aku percaya sama Tuhan. Percaya. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu saudara. Sebab kepercayaan yang di mulut itu bukan yang sesungguhnya. Di sini dia berdebat dengan Tuhan Yesus. Nanti aku katakan kepadamu, kalau kau percaya, mati pun akan bangkit. Dan Marta, Tuhan berkata, aku mau ke kuburan. Dan Marta lah orang yang berkata, Tuhan sudah 4 hari, sudah bau, gak usah macam-macam Tuhan. Dan ini orang yang menahan Tuhan Yesus loh. Jangan dibuka, sudah bau ini. Bau enggak enak tahu enggak Tuhan. Buka, semua ini malah kena baunya. Sudah busuk. Loh betul saudara. Marta betul loh. Lazarus jangan dipikir dikubur nunggu. Ojo bosok sih. Ya enggak bisa saudara. Yang natural tetap jalan. Pembusukan tak berjalan saudara. Gak bisa Lazarus, aku tak nunggu Tuhan Yesus, tak tahan dulu, jangan busuk, ojo busuk saya. Gak bisa, sudah busuk memang kok saudara. Itu kenyataan. Dan buat Marta, terlambat Tuhan, sudah busuk kok. Lu percuma buka pintunya, percuma dibuka guanya, dia sudah busuk, gak bisa diapa-apain tuh. Masa yang sudah busuk dikeluarin? Orang busuk itu hidup gitu kan, pambunnya enak Tuhan. Nah itu Marta. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Tuhan ngomong itu. Dia ngomong. Dan dia yang menahan Tuhan Yesus untuk tidak membangkitkan sebab sudah busuk.
Itulah Marta, saudara. Orang Kristen tipe Marta adalah orang Kristen yang penghalang mujizat. Tuhan sudah pengen membuat dia yang berdiri menghalangi. Tidak usah, sudah busuk, sudah terlambat. Saudara sadari, bukan Tuhan penghalang mujizat. Dia itu pembuat mujizat. Penghalang mujizat siapa, saudara? Kitalah yang menghalangi. Tiap kali dia mau bekerja, kita orang yang menghalangi dia. Tidak usah Tuhan. Aku tidak kok Pak. Engkau mungkin merasa tidak, tapi mungkin engkau lah orang penghalang mujizat itu, saudara. Dia mau bertindak berbuat sesuatu dan kau yang menghalangi dia, sehingga mujizat tidak terjadi dalam hidupmu. Beranikah engkau berserah kepada dia? Tuhan, kerjakan, dan kau akan melihat mujizat keajaibannya. Amin. Marta kayak gitu. Apalagi yang Marta kerjakan? Setiap kali Tuhan Yesus datang, dia itu menyiapkan makanan. Oh, itu baik, saudara. Ini orang Kristen yang rajin melayani. Rajin, itu baik. Marta gak jelek loh, bagus. Rajin melayani. Sambil dia melayani, tapi ini orang yang suka iri. Suka iri. Dia ngelihat saudaranya Maria, kalau dia lagi masak di belakang nyiapin, Maria itu suka melarikan diri. Hilang ke kaki Yesus. Dan Marta cari, mana Maria? Mar ning di mer. Ya. Marta hilang lagi. Dia teriak mungkin, Mar, jupono minyak Mar. Dia tidak dengar jawaban. Dia jengkel. Loh, dia melayani loh, bagus loh. Cuma dia jengkel. Saudara, kalau engkau sudah melayani, gak usah jengkel sama orang lain. Aku udah sungguh-sungguh. Ini kalau ada buat pasar murah ya aku yang kerja keras loh. Aku yang memberi makan siang, tak bungkusin, aku masak dewean. Yang lain enak-enak. Saudara, kalau engkau model gitu, Marta, selalu hitung-hitungan. Kalau engkau memang mau mengerjakan, kerjakan dengan kesungguhan, ketulusan. Yang tidak mau kerja biarin. Kerjakan sungguh-sungguh. Gak usah jengkel marah sama orang lain. Kalau mereka gak mau sungguh-sungguh, biar aja. Yang sungguh-sungguh di gereja ini yang berdoa puasa tok. Yang lain gak mau puasa, mangan terus. Lu biar aja, saudara. Engkau kalau engkau doa puasa, yang dapat upah saudara. Saya belajar mendisiplin pikiran saya. Di Semarang gak banyak gereja. Saya gak tahu apakah ada 1 atau 2 gereja yang modeling keliling Semarang. Saya gak tahu ada berapa gereja yang mau berdoa buat bangsa di Semarang. Saya gak tahu berapa yang tiap hari punya menara doa mendoakan bangsa dan kotanya yang sungguh-sungguh. Gak tahu. Gak usah iri. KB HTE. Gak usah. Kerjakan. Saya ngomong sama semua teman-teman pendoa yang bekerja melayani. Kamu tahu gak kalau kita yang bekerja, kalau jiwa-jiwa datang yang diberi nomor 1 kita. Kalau ada berkat Tuhan, tenang aja, yang diingat Tuhan nomor 1 kita. Karena engkau yang berdiri buat kota, engkau mendoakan bangsa negara. Kalau Tuhan punya sesuatu, pasti yang nomor 1 cari gereja kita. Gak usah hitung-hitungan gereja lain. Dia enak gak mau kerja gereja ini, cuman menikmati, diberkati, tidak mau kerja. Biarin aja. Siapa yang mau kerja, yang serius, dia terima upahnya. Amin. Saya berdoa hari ini, saudara, serius, gak usah ngurusin orang lain. Urusin pekerjaanmu dengan Tuhan. Nanti engkau dapat upahnya. Yang tidak kerja gak dapat upah, tenang aja. Engkau yang dapat. Marta, dia suka ribut. Engkau gak peduli sama aku Tuhan. Dia ngomong itu kata-katanya Marta. Kalau saudara baca, saya gak usah bacain. Saya sudah baca ceritanya semua, tak ceritain aja. Engkau tidak peduli dengan aku ya Tuhan. Aku kerja keras dan dia duduk di kakimu. Merasa gak peduli dengan Tuhan, merasa Tuhan gak peduli sama aku ya. Aku udah kerja banyak, gak peduli ya, gak memperhatikan ya. Kalau engkau masih ngerasa gak dipedulikan Tuhan, Tuhan gak peduli sama aku, engkau Marta. Tuhan gak peduli. Pernah gak saya ngerasain? Oh ya pernah, tenang aja, wong ini firman semua pengalaman hidup saya. Pernah gak saya pernah merasa loh. Satu kali, saya itu sekian tahun lalu saudara, sebelum saya punya rumah, saya itu kan seorang kontraktor. Loh Pak, pendeta apa kontraktor? Ya dua-duanya, pendeta dan kontraktor. Artinya suka kontrak-kontrak rumah itu adalah kontraktor. Kontrak-kontrak burung di omah, itu loh kontraktor. Nah, waktu itu saya tuh habis kontrakan saya saudara. Kontrakan saya habis. Kurang 2 bulan, saya ingat kurang 2 bulan. Walaupun sudah sekian belas tahun, kurang 2 bulan. Dan hari itu saya masih keluar dari rumah saudara. Karena gak punya duit untuk bayar. Nah di tengah-tengah kondisi seperti itu, setan itu datang. Dalam rupa apa Pak? Dalam rupa orang. Dan ngomong gini, kamu itu ya pendeta di gereja besar,
mau kontak rumah, ada duit. Duh, saudara, kira-kira bagaimana perasaanmu? Kok dia bisa datang di saat yang tepat? Saya kan tidak cerita sama siapa-siapa, saudara. Dia bisa tepat. Bagaimana kamu tidak diurusin? Pendeta tidak punya rumah, kontrak-kontrak, gerejamu kayak gitu besarnya loh, saudara. Diomongin gitu, kira-kira hati kita ini teriritasi enggak? Satu, kebas-kebas, nyingkir. Orang datang lagi yang kedua. Gimana itu gereja lain datang lagi? Gimana sih itu? Kasihan itu pendeta, tidak punya rumah, gini-gini. Iso 2 orang dalam waktu yang bersamaan, saudara. Kalau 2 saksi cukup toh? Dua-dua bisa ngomong gitu di saat yang bersamaan. Kira-kira bagaimana hatimu? Banyak orang yang hancur berkeping-keping. Terus bingung, gimana semua hatinya? Karena berkeping-keping hilang semua toh? Hancur. Loh, itu setan datang loh, saudara. Disitulah keputusan kita. Mau sakit hati, mau susah, kok gak peduli Tuhan? Kalau sampai aku keluar dari rumah, siapa yang malu? Ayo, siapa yang malu kira-kira, saudara? Kalau sampai diusir keluar, siapa yang malu? Engkau malu pasti Tuhan. Tuhan bilang, aku rak malu. Memang Tuhan itu tidak pernah malu kok, saudara, terang aja. Dia tidak pernah malu, Tuhan itu. Wong dia itu maha kuasa, maha luar biasa. Dia tidak pernah malu. Siapa yang malu? Yuk kita. Sampai diusir gak punya rumah, yuk kita yang malu. Dia gak pernah malu. Karena dia memang Tuhan yang ajaib, luar biasa. Dan hari itu dia bilang, iya Tuhan, kau gak peduli sama aku rasanya, tapi saya membuang rasa itu. Dalam nama Yesus, buang. Tuhan peduli sama aku. Dia peduli sama aku. Dan betul, saudara, kalau engkau memulai perubahan hidupmu itu bukan dari luar, dari dalam sih. Saya bilang, enggak. Engkau boleh ngomong seperti itu terhadap aku, tapi aku tahu Tuhanku mencintai, mengasihi aku. Di tengah situasi ini gak punya uang, tetap dia mencintai aku. Dia pasti buat keajaiban. Saya mengubah hati saya di hadapan Tuhan. Dan tetap percaya dia Tuhan yang baik. Dan tidak ada kejahatan di hatinya. 2 minggu kemudian ada orang yang saya tidak kenal nawarin, mau gak tak pinjemin rumah? Aku beli rumah yang lebih gede. Rumahku yang lama kosong, mau gak tinggal? Ya maulah, pas, ya toh? Maka tinggallah saya di rumah itu 4 tahun gratis, rosam bayar. Itu Tuhan. Tapi yang sedang dia uji siapa? Hatimu. Apakah engkau merasa dia tidak peduli? Atau kau tetap percaya dia peduli dengan engkau? Detik engkau percaya, engkau peduli dengan aku. 2 minggu tok, saudara. Mujizat, langsung dipinjemin rumah. Selesai persoalan saya. Kok gampang ya Pak? Lu memang gampang. Yang susah itu hatimu diubah Tuhan, ya kan? Hati ini yang curiga sama dia, hati ini yang gak percaya, itu yang susah kok, saudara. Tuhan buat mujizat gampang. Cuma dia sedang uji hatimu. Apakah kau tersinggung, sakit hati, dan merasa kau gak peduli Tuhan. Tapi saya mengubah hati saya. Aku percaya kepadamu, engkau tidak jahat. Langsung 2 minggu dapat selesai persoalan saya. Marta teriak, engkau gak peduli Tuhan sama aku. Dia duduk di kakimu dan tidak membantu aku. Dan Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Betul, saudara, Marta itu khawatiran. Kalau orang Kristen khawatiran itu, nah itu tipe Marta, khawatiran. Saya tahu di sini tidak ada yang khawatir di sini, ya, cuma ketakutan tok. Mukanya kelihatan, kok sih tidak khawatir orang-orangnya, cuma takut. Itu adik kakakku, saudara, khawatir dan takut. Saudara, tidak ada orang yang tidak khawatir. Saya khawatir enggak? Khawatir. Loh, betul. Tidak ada orang yang bebas dari rasa khawatir. Semua kita ini orang yang khawatiran, saudara. Urusan uang sekolah anak, khawatir enggak? Khawatir. Anak sudah besar belum menikah, khawatir enggak? Khawatir. Pekerjaan kita, toko kita, usaha kita, khawatir? Khawatir. Apapun juga khawatir kok, saudara kita ini. Sudah tua, loh juga khawatir. Nanti yang melihara siapa ya? Ya kan? Khawatir. Punya anjing, khawatir juga. Nek sakit piye, ya kan? Jadi semua hidup kita ini kalau mau dihitung khawatirnya, semua khawatir. Saudara, betapa mengerikan hidup kita, saudara. Kalau semua dikhawatirin itu Marta. Khawatir itu normal. Semua orang khawatir. Tapi engkau harus berkuasa mengalahkan kekhawatiran itu. Amin. Lu khawatir tuh tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Aku khawatir ya, anakku tidak bisa bayar uang sekolah, gak bisa. Detik khawatir muncul, detik iman muncul. Tuhan, aku berdoa, aku akan buat mujizat. Lah itu yang harus saudara kerjakan. Jangan terus khawatir. Khawatir, tidak
punya uang, khawatir. Loh saudara, kalau sudah khawatir banget, apakah tiba-tiba bluk datang uang? Hah, puji Tuhan ya. Pernah tidak terjadi? Khawatir banget tiba-tiba uang jatuh, bluk di depannya gitu. Tidak pernah tuh saudara. Tidak pernah terjadi. Belum pernah ada kesaksian. Saudara saya tuh khawatir banget dan tiba-tiba datang uang, bluk. Nah khawatir wae. Tapi kan tidak pernah terjadi. Tapi doamu, imanmu, kepercayaanmu, sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengubah kekhawatiranmu, diubah Tuhan, dan Dia membuat keajaiban. Amin. Makanya kita ini ketika muncul khawatir, dibuang, ganti dengan percaya pada Tuhan. Apapun, kalau muncul khawatir, banyak kekhawatiran kita, langsung datang ke Tuhan, berdoa. Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini orang yang golek-golek kesusahan. Lu saudara, kesusahan gak usah digoleki, datang sendiri, tenang aja saudara ya kan. Ya tak. Tapi Marta ini orang yang suka cari kesusahan. Di mana? Kamu susah ya dicariin ya kan. Suka cari kesusahan. Kita gak usah cari kesusahan saudara, tenang aja. Gak usah cari masalah. Masalah itu udah banyak, bertebaran di mana-mana, akan datang. Apalagi dicari, pasti datang. Halo selamat pagi, aku masalah ya kan. Ada masalah dengan Anda kan gitu ya. Selalu akan datang menyapa kita masalah itu. Gak usah dicari. Ada banyak orang yang harusnya gak punya masalah, tapi dia mencari masalah. Gak ada masalah kok, cuma cari masalah. Saya belajar saudara, mendisiplin hidup saya. Lu jangan dipikir pendeta itu enak, hidupnya enteng. Enggak, banyak serangannya. Kalau kita gak hati-hati, pendeta itu gampang kepahitan, gampang khawatir, semua macam-macam numpuk. Dan saya harus mendisiplin diri saya. Kalau satu kali ada orang ngomong gini, Pak Victor, khotbahmu kurang apik, kue kalah sama khotbah itu. Pak Victor, viewermu sidik, kalah. Lah saudara, ya kan ada orang itu, ada orang aja usil tuh, selalu datang aja, dosa dicariin, pasti orang usil tuh ada datang. Yes toh, tenang aja. Ini buat penari-penari, tarianmu kaku. Sama jaipong kalah. Loh memang, oh itu bisa, loh kamu tersinggung gak? Loh, itu kan mulai mendekat masalah. Gak usah dicariin, terus kok tersinggung, terus marah. Loh, kalau saya misalkan di-compare, dibandingin sama orang lain, khotbahmu kalah sama ini loh, ini bagus loh. Terus saya jengkel, marah, memang tuh pendeta itu kayak gini. Nah itu namanya cari masalah, gitu. Harusnya kan tidak ada masalah. Cuman gara-gara orang nyampein kata-kata, saya marah, emosi, jengkel, ya toh sama orang itu. Saya nyerang orang itu cari masalah namanya. Marta tuh kayak gitu saudara kerjaan nih. Gak ada apa-apa saudara, tenang-tenang. Cuman gara-gara ada apa sedikit, cari masalah. Hidupmu penuh masalah. Marta, engkau menyusahkan diri. Banyak orang Kristen menyusahkan diri. Hidupnya jadi berat. Gara-gara apa? Selalu dia mencari masalah. Masalah gak datang, dia nyariin. Masalah di mana kau berada? Diparani. Hari ini jangan jadi Marta. Kalau ada hal yang mendekat, masalah mendekat, usir keluar. Amin. Orang-orang yang usil gitu-gitu gak usah dengerin. Saya sering digituin. Saya bilang gua gak dengerin, tak singkirin aja. Saya buang dari hati saya, supaya saya bersih hati saya. Marta model gitu saudara. Ini level yang lumayan di atasnya Lazarus. Sebab ini sudah mulai melayani, ya kan? Walaupun tidak puas, walaupun komplain, walaupun ini sudah lumayan melayani aktif, ya kan? Banyak toh sing aktif, tapi ya gitu sambil ngomel, sambil komplain, sambil ini itu ada di gereja-gereja. Tenang aja, pasti ada kelompok yang kedua ini. Sekarang kita lihat kelompok yang ketiga, Maria. Ketika saudaranya meninggal, Lazarus meninggal, Yesus datang. Maria menjumpai Tuhan Yesus. Waktu dia berjumpa Yesus, apa yang dibuat Maria? Alkitab menulis, dia ngomong yang sama loh. Tuhan, kalau engkau datang, saudaraku tidak akan meninggal. Kalau engkau datang, saudaraku pasti akan meninggal. Kata-kata ini persis, tidak ada bedanya kok saudara. Kata-kata itu bisa sama saudara. Tapi apa yang bisa berbeda? Hati kita waktu ngomong. Gitu? Ngomong yang sama. Ambilkan minum. Ambilkan minum. Itu pidato saudara. Gitu? Kata-katanya sama, tak buat sama aja. Ambilkan minum. Tolong ya, kamu ambilkan ini. Tolong ambilkan ini. Ngomongnya sing keras, ngomong halus itu beda, ya kan? Berdasarkan sikap hati nih. Nggak lagi jengkel ngomongnya sama. Kadang-kadang suami istri podo, ngomongnya bagus. Sayang, kok tak kandani ya? Yang sayang aja ngomongnya sayang loh.
Loh nek sayang itu kan harusnya baik ya kan, sayang. Terus ngomong sayang, tak kandhani. Ya. Sama kalimatnya, tapi satunya sayang, ya kan lain. Walaupun katanya sama, sayang ya kan, sama. Dalam hatinya lain. Yang satu ngomong dengan sikap komplain, yang satu ngomong, Tuhan, kalau Engkau ada, dia tidak akan mati. Dan hari ini Engkau ada Tuhan. Artinya dia tidak akan mati, ya toh? Hari ini Engkau ada. Kalau Engkau ada, dia tidak akan mati. Dan hari ini Engkau ada, dia tidak akan mati. Dan apa yang dibuat oleh Maria? Tersungkur di kaki Tuhan. Banyak orang berkata dia menyembah Tuhan. Kalau saya coba lihat dari sebuah sisi lain, dia tersungkur di kaki Tuhan. Kenapa dia kok tersungkur di kaki Tuhan? Sebab memang itu tempat kebiasaannya Maria. Tiap kali Yesus datang ke rumahnya, dia lari dari dapur. Di mana tempatnya? Ke kaki Yesus. Ketika keadaan baik semuanya baik, gak ada masalah di rumah tangga mereka, dia selalu datang ke kaki Yesus. Loh, kok di kaki Yesus kenapa, Pak? Lah mau duduk yang baik-baik itu kan enak. Sebab memang tidak boleh. Dia perempuan, tidak boleh duduk bareng Yesus, tidak sopan. Perempuan di belakang. Satu-satunya tempat yang dia boleh ya di bawah. Sebab dia memang tidak layak duduk bareng. Dia perempuan. Tapi ini orang walaupun dia tidak boleh, dilarang peraturannya, dia cari celah bagaimana caranya. Tetap aku bisa dekat dengan dia. Dan aku pengen cerita dan dengar ceritanya dia. Ada apa yang dia alami. Dan dia duduk di kaki Yesus, dengar cerita Tuhan. Kau kemarin ada apa? Minggu lalu ada apa? Dalam perjalananmu ada apa ceritanya? Dan saya tahu Yesus akan cerita begitu banyak kejadian. Yang lalu aku buat tuh 5 roti 2 ikan. Itu banyak, ada lebih 5.000 orang yang kelaparan. Dan aku pecah-pecahkan, aku berikan buat mereka. Maria pasti matanya bersinar. Wow, luar biasa ya. Ajaib ya Tuhan. Apalagi Tuhan. Oh, ada orang sakit tuh. Ada orang yang sakit pendarahan loh. Yang hari itu dia pegang ujung baju baku dan dia sembuh. Wow, luar biasa. Apalagi Tuhan. Ini orang yang di kaki Tuhan, dia dengerin terus. Dengerin. Istilah kerennya sekarang sedang download. Memasukkan semua dalam hidupnya. Ketika masa sedang baik. Ketika keadaan sedang baik, dia masukkan semua kisah Yesus, cerita Tuhan, nasihat Tuhan dalam hidupnya. Dan dia punya persediaan banyak. Dan ketika keadaan menjadi sangat buruk, ketika saudaranya Lazarus mati, dia punya banyak cadangan dalam hidupnya. Dan dia orang yang tahu. Sebab memang sudah jadi habit kebiasaan Maria. Kemana larinya? Kaki Tuhan. Ketika keadaannya sangat gelap, buat Maria, satu yang dia cari, kaki Tuhan. Aku tak ke sana. Dan aku menunggu di sana apa yang akan keluar dari mulutnya. Dia ucapkan atas hidupku. Sebab bertahun-tahun di kakinya dia ngomong banyak dengan hidupku. Dan kali ini ketika kondisinya buruk dan sangat gelap, aku tunggu di kakinya. Dia ngomong apa? Saudara, kalau engkau bisa punya kebiasaan nunggu Tuhan, waktu keadaan menjadi buruk, engkau tahu engkau mesti lari kemana? Nunggunya dia. Sampai kau mendengar satu perkataannya yang diucapkan dalam hidupmu akan mengubah semua keadaanmu. Amin. Alkitab berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu saudara, kalau lagi baik kondisinya, mungkin tidak perlu buat kita, betul? Tapi firman itu seringkali diperlukan ketika sedang gelap hidup kita. Kalau hidupmu terang semua baik, berkat melimpah, perlu firman gak? Tuhan akan melimpah, kok gak perlu ayat itu. Allah akan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, kita gak perlu ayat itu. Wong sedang limpah. Itu ayat diperlukan ketika kondisimu sedang gelap, betul? Mungkin uang sedang gak ada, bisnis sedang menurun. Tiba-tiba firman yang kau punya itu loh saudara, yang kau masukkan dalam hatimu di masa terang semua baik, masukkan. Tiba-tiba itu akan muncul
seperti terang di tengah kegelapan. Saya bilang, Tuhan, aku tahu ayat itu. Kenapa kau ngomong firman-Mu terang bagi jalanku? Aku tahu Tuhan, sebab itu jalan yang gelap, bukan jalan yang terang. Kalau engkau punya, tapi kalau enggak punya firman-Nya, gimana bisa muncul? Ya kan? Gak bisa loh saudara, kau gak punya. Sehingga dalam waktu yang baik ini, masukkanlah sebanyak mungkin firman-Nya. Kalau nanti ada kegelapan datang, tanpa kau minta saudara, itu muncul loh tiba-tiba. Dan kau tahu, nuntun engkau kemana geraknya. Amin. Menuntun langkah-langkahmu. Maria sangat gelap hari itu. 4 hari sudah membusuk saudaranya. Dan tiba-tiba itu muncul firman pada kayak lampu. Dan dia tahu dia akan buat sesuatu. Dan Tuhan melihat Maria, dia nangis. Dia tanya, di mana kamu baringkan dia? Di mana kamu baringkan? Maria tahu ini orang tidak bakal tanya di mana baring, aku mau lihat tok enggak. Dia tahu kalau dia tanya di mana dia akan membuat yang mati itu bangkit. Dan dia pedang Maria datang ke kuburan itu. Dia cuma teriak, Lazarus, keluarlah. Dan saat itu juga keluar Lazarus yang masih dibungkus sama kain itu loh saudara, kain kafan, keluar. Dan hari itu Lazarus bangkit. Pak, kok enak ya ceritanya ya? Kok enak ya Pak? Sebab ada orang yang tahu bagaimana datang ke Tuhan ketika hidupnya sedang gelap. Engkau masih tahu saudara, datang ke Tuhan. Jadikan habit. Ketika engkau senang semuanya baik, cari dia. Waktu gelap, engkau tahu bagaimana mencari dia. Banyak orang lihat semua baik, santai, ketawa-ketawa. Ketika gelap datang, bingung kelabaan. Sebab tidak ada lampu yang muncul dalam hidupmu. Gak ada. Seperti Maria, dia isi di kaki Yesus. Dan dia cari tempat yang sama. Dan dia lihat mujizat itu. Terakhir, dan ini orang yang sama saudara, yang dia tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Betul? Tuhan tidak punya kamus terlambat. Tidak ada. Tuhan tidak punya. Tuhan bilang, oh mungkin terlambat, tidak ada. Tuhan on time, tepat waktu. Amin. Orang kata terlambat kamu, tapi buat Tuhan tepat waktu. Lazarus keluar. Orang itu tetap keluar. Apakah bau busuk badannya? Tidak. Dia bau badannya gak busuk saudara. Wangi. Rempah-rempahnya masih lengket. Itu yang bau saudara. Busuk enggak. Sebab dia hidup kembali saudara. Amin. Maria berhasil menyentuh hati Tuhan. Buat Tuhan itu saudara. Ketika Yesus 6 hari di Lazarus, Yohanes 12. 6 hari sebelum Yesus mati, Yesus datang lagi ke Betania. Dan dia makan yang terakhir di sana. Saudara, dia menyediakan waktu terakhirnya. Seminggu sebelum dia mati, dia datang ke Betania lagi. Dia ketemu dengan semua orang yang dicintai. Orang Jawa bilang meh pamitan, ya kan? Yang dipamiti orang yang dicintai. Tapi dia tidak ngomong loh. Dia tidak ngomong. Cuma 6 hari sebelum dia mati datang ke Betania. Dan dia makan terakhir supper, makan malam dengan Lazarus, Marta, Maria. Dan di malam itu tiba-tiba di luar dugaan Maria datang membawa buli-buli. Yohanes 12 itu berisi minyak narwastu murni setengah kati, gaji 12 bulan yang dia pecahkan dan dia tumpahkan di mana saudara? Di kaki Yesus lagi. Yohanes 12 cerita di kaki Tuhan. Dia tahu ini tempatnya. Karena memang dia tidak layak untuk duduk dengan Tuhan Yesus. Dia cuma bisa ngasih di bagian kaki tok. Dan itulah yang berkali-kali dia kerjakan. Dia tersungkur di kaki itu. Dan dia mencurahkan narwastu yang mahal itu di kaki Tuhan. Kok gak eman ya? Setahun gaji loh saudara. UMR setahun. Ya, kalau di Tegal saya gak tahu berapa UMR di sini. Kalau Semarang itu 2835, 3 jutaan lah. 3 juta kali 12, berapa? 36 juta lah kalau Semarang. Kemarin saya tanya di Surabaya 4 juta, 48 juta. Tergantung daerah masing-masing. Itu harga parfum 36 juta ditumpah. Dalam hitungan menit diserap tanah. Bukan tegel gini. Zaman dulu kan masih batu-batu tanah gitu. Hilang.
Yudas ngomong pemborosan. Oh betul pemborosan. Uang 36 juta dibuang. Betul pemborosan. Tapi Tuhan berkata, biarkan dia kerjakan, biar. Untuk memperingati kematianku. Dia ngomong di situ, sebentar lagi aku akan mati. Dan ini orang yang tahu. Dia menyiapkan, mengurapi aku. Untuk hari kematianku. Dia tidak ngomong loh. Tapi saat tepat orang ini mengerjakan 6 hari. Sebelum Yesus mati disalibkan. Dia mengurapi Tuhan Yesus. Di kaki lagi yang dia kerjakan. Dia tahu. Orang berkata pemborosan. Maria berkata bukan pemborosan. Loh kenapa? Kan mahal. 36 juta. Betul mahal. Buat Maria murah. Murah buat Maria. Loh kenapa kok murah? Sebab yang Yesus kerjakan buat Maria jauh lebih besar. Sebab setelah dia membangkitkan Lazarus, Maria mencurahkan. Maria ngomong gini, harga saudaraku lebih mahal ketimbang parfum ini. 36 juta tak tumpahin gak apa-apa. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah membusuk? 1 miliar? Tidak bisa. 1 triliun? Tidak bisa. 1 bilion? Tidak bisa. Siapa mau bayar seberapa besarnya? Tidak pernah bisa membuat orang mati itu bangkit. Dan Tuhanku ini sudah membagikan dia yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Cuma 36 juta, murah. Itulah kenapa dia rela memberikan murah. Saudara, makin kau mencintai mengasihi Tuhan, apapun yang sedang kau kerjakan, engkau akan berkata murah Tuhan, tidak mahal. Karena kau tahu pengorbanannya dia di kayu salib jauh lebih mahal daripada apa yang kita berikan buat dia. Yang kita berikan kecil banget, yang dia berikan sangat besar. Amin. Bulan lalu Juni tanggal 21 kami selesai Youth Conference. Ada 1.700 anak muda yang datang dalam Youth Conference kami. Jawa Tengah banyak kota-kota. Ada puluhan kota Jawa Tengah. Jawa Barat ada yang datang, Jawa Timur ada beberapa kota yang hadir. 1.700. Kami menyiapkan hotel buat 1.400 orang. Sisanya orang Semarang, anak-anak youth kami. Mungkin hampir 2.000 juga bisa terjadi. 1.400 kami booking hotel 2 malam. Dan hotelnya bintang 3. Mereka tidak usah bayar. Sebab satu kali Tuhan cuma berbisi halus dalam hati saya. Mau gak kamu buat conference buat anak-anak youth? Saya bilang mau Tuhan. Tapi setelah ngomong mau, saya itu salah. Kok bilang mau ya? Sebab untuk membuat itu mahal banget saudara. Booking hotel 2 malam 1.400 anak. Hotel bintang 3 loh. Ibis semua tak booking saudara. Ada 5 atau 6 hotel kita full book semua. Dan kita bilang gak usah bayar. Gratis. Bis ber-AC disiapin di semua kota. Gratis. Makan gratis. Pulang dapat souvenir, dapat macam-macam gratis. Semua gratis. Dan itu harganya tidak usah disebut angka saudara. Mari lemes orang saudara. Saya bilang, saya aja lemes tidak usah saudara. Saya aja lemes kok. Mahal banget. Dan saya tuh gelo. Sebenarnya saya tuh agak merasa, aduh Tuhan, kok aku buang uang segini banyak ya? Gelo hati saya, jujur gelo. 3 hari tok buang uang segini banyak. Menyesal hati saya. Tapi Tuhan tuh baik. Saya sedang khotbah di alumni sekolah Alkitab saya khotbah. Di situ tiba-tiba dia menjelaskan cerita ini kepada saya. Maria tidak pernah sayang membuang 36 juta demi cintanya kepada Tuhan. Dia ngomong itu. Dan saya sadar dia ngomong, kamu tidak usah gelo dengan apa yang sudah kamu curahkan. Itu persembahan yang harum di kakiku. Tidak usah gelo. Memang orang teriak pemborosan mahal. Betul. Mereka tidak tahu. Tapi kamu kan tahu. Berapa ratus anak muda yang di altar call maju ke depan nangis pelepasan sampai enggak kuat melayani ratusan saudara. Yang datang akan tahu itu anak muda geledak di depan semua. Teriak-teriak nangis pelepasan. Enggak saya dilayani saudara, saya dilayani. Siapa yang bisa kayak gitu banyak saudara? Padahal panitia kami sudah 300 saudara. Panitia kami 300 anak muda.
ngurusin transport semua, ngelihat orang 300, beberapa bisa didoakan. Misalnya dia dibiarin aja, Tuhan kerja menjamah melepaskan mereka. Dan selesai didoakan, cerita dengan orang-orang pembinanya itu, pembimbingnya. Dia bilang, aku diperkosa bapakku berkali-kali. Banyak. Aku disodomi, banyak. Aku dilecehkan, banyak. Cerita semua. Kami dengan Tuhan, murah Tuhan. Kalau kami bisa tolong anak-anak muda itu, ditarik hidupnya, diubah. Yang kami keluarkan murah. Dan dia berkata, murah. Untuk menyelamatkan orang-orang itu yang hancur hidupnya, yang kau tidak pernah tahu. Tapi dengan acara ini, mereka ditolong, diselamatkan. Supaya hidup mereka tidak rusak dan hancur. Mereka dilukai, dihancurkan dengan semua pelecehan yang mengerikan. Kamu buat acara ini menolong mereka. Engkau mencurahkan narwastu di kakiku. Jangan merasa salah. Tenang saya dengar kata-kata dari Tuhan, saudara. Ya Tuhan, aku tenang. Tahun depan aku siap lagi. Kalau engkau suruh, aku siap Tuhan. Engkau yang tanggung jawab. Biaya yang besar itu Tuhan, yang mengerikan. Kau yang tanggung jawab. Saya bersyukur saudara, setiap kita sedang dibawa pada sebuah level rohani yang tinggi. Bukan sekedar engkau dekat dengan Tuhan, kenal dia, makan tok dan ngapa-ngapain. Atau bukan melayani sambil ngomel. Tapi orang yang kenal hati Tuhan. Dan orang yang bisa peka dengan Tuhan. Dan menyentuh hati Tuhan. Dia pengen setiap kita menjadi Maria-Marianya. Amin. Yang tahu hatinya. Dan kau tahu di mana kau harus berlari. Di kakinya. Amin. Di kakinya, tersungkur di sana. Dengar firman-Nya yang memberikan keajaiban kelepasan dalam hidup saudara. Tutup Alkitab saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Buat firman-Mu yang Kau sampaikan buat kami. Bawa kami dalam level Maria Tuhan. Dan Kau berkata, apa yang dikerjakan Maria adalah yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Ini orang yang tahu kekekalan. Sebab dikatakan tidak diambil daripadanya. Artinya apa yang Maria dapat kekal tinggal dalam hidupnya saudara. Firman Tuhan kekal tinggal dalam hidup Maria, tidak diambil. Dia memilih yang terbaik. Marta baik, tapi Maria yang jauh lebih baik, lebih berharga dan lebih mulia. Tolong setiap kami hari ini, kami bisa meraba hati-Mu dan kenal hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketika keadaan kami semua baik, kami membiasakan diri cari Tuhan. Ketika keadaan menjadi tidak baik, kami tahu Engkau akan memberikan jalan keluar buat kami sampai masalah kami selesai. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Yang selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
Ramasa.